Oke, jadi hari ini gue pengen nyontohin cara melakukan grouping suatu data biar datanya lebih simpel dan gampang dibuat plottingannya dan gampang untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Nah, di sini gue punya contoh data penjualan kue di e-commerce. Nah, di sini kita ada beberapa data di 3 e-commerce, Lazada, Shopee, dan Tokped. Nah, di sini kelihatan bahwa si toko ini menjual 3 jenis kue matcha original dan juga red velvet. Nah, di sini ada jumlahnya, berapa banyak yang dipesan pada setiap ID pesanan. Nah, di sini gue pengen ngerangkum ini data, ngerekap ini data. Gue pengen tahu berapa banyak pembelian di setiap e-com dan per jenis produknya. Langsung aja kita buka RStudionya. Pertama kita import dataset from Excel. Kita browse. Kita pilih datanya, data e-com. Oke, karena belum benar di title kolomnya, kita skip dulu biar benar. Oke, sudah benar, klik import. Nah, udah masuk data-datanya. Nah, data-data yang kepakai sebenarnya hanya perlu e-com, jenis, dan jumlah. ID pesanan ini nggak perlu kita hiraukan sebenarnya, nggak perlu kita uh, nggak penting untuk kita. Nah, langsung aja kita uh, pilih library yang bakal kita pakai. Library yang kita pakai untuk merapikan data yaitu tidyverse, Ctrl Enter, dan library untuk memplotting data ggplot2. Oke, pertama kita harus melakukan grouping dulu data-datanya. Kalau di sini ada 3 e-commerce dan 3 produk, berarti kita bisa ngebuat 9 kelompok. Nah, dan di setiap kelompok itu akan kita jumlahkan. Misalnya ini Lazada dan Matcha kita jumlahkan 1 tambah 1 dan yang lain-lainnya. Nah, langsung aja berarti kita harus membuat dataset baru. Kita namakan dataset itu data rekap. Boleh diubah-ubah. Nah, pertama data rekap ini kita ambil dari data e-com datanya. Nah, lalu data e-com kita apakan? Nah, ini shortcut yang cukup penting. Persen, panah kanan, persen ini lebih kayak nunjukin apa yang dilanjutkan selanjutnya. Kayak seperti data e-com, selanjutnya data e-com tersebut akan dilakukan grouping. Group by, nah yang kita group adalah berdasarkan e-com dan jenisnya. E-com, jenis. Oke. Nah, selanjutnya data yang sudah di grouping kita harus menjumlahkan si jumlah pesanannya. Nah, kita bisa buat summarize, lalu kita mungkin kasih nama total saja, total sama dengan sum penjumlahan dari nilai jumlah ini. Ctrl Enter. Nah, ini udah kebentuk dataset baru. Nah, bisa di grouping menjadi tiga kelompok. Lazada menjual matcha original red velvet, Shopee menjual matcha original red velvet, Tokped juga menjual matcha original dan red velvet. Nah, ini udah ditotalkan jumlah-jumlahnya untuk di Lazada berapa banyak penjualan di jenis matcha ini. Nah, selanjutnya tinggal kita plotting datanya seperti biasa. Kita pilih ketik dulu ggplot. Ggplot, data yang kita ambil adalah dari data rekap. Kemudian data rekap ini kita akan plot dengan geomcall. Ini baru juga. Geomcall. Lalu geomcall kita seperti biasa mapping sama dengan as titik. Nah, yang jadi sumbu X-nya apa? Jelas, yang jadi sumbu X yang kita pengen lihat itu di e-commerce-nya. E-com, dan yang jadi sumbu Y adalah si totalnya. Oke. Dan di sini kita harus ngasih warna biar terpisah-pisah. Kita pengen tahu
di masing-masing e-com paling banyak yang dipesan jenis apa. Yang kita tulis color sama dengan berdasarkan si jenis. Nah, kita enter. Nah, ini udah kebentuk plottingnya. Nah, tapi di sini masih salah karena fungsi color itu hanya memberi warna pada garis luarnya aja. Ganti fungsi color ini jadi fungsi fill. Oke. Nah, ini udah kebagi-bagi datanya. Nah, data yang tadi awalnya kompleks, data e-com kompleks, kita kumpulkan dengan grouping sehingga hanya jadi 9 baris saja datanya. Nah, di sini dapat kelihatan apa sih? Nah, ini kelihatan kalau untuk penjualan paling besar tetap di Tokped. Namun kalau untuk per item terlihat bahwa di Lazada paling banyak penjualan di produk-produk original. Di Shopee paling tinggi di produk Maca, sedangkan untuk di Tokped terlihat lebih merata antara Maca dan original. Oke. Nah, sama seperti ggplot lainnya, kita juga bisa menambahkan ggtitle. Kita kasih nama data penjualan di e-commerce. Dan juga seperti yang kita coba kemarin, kita juga bisa ngebuat si posisi plottingannya horizontal dengan cara coord flip, Ctrl Enter. Oke, nah ini hasil dari plottingannya. Nah, ini bakal dari data ini sudah sangat terlihat insight yang bisa didapat. Oke, jadi hari ini kita udah belajar satu hal baru, yaitu menggunakan group by untuk men-summarize data dan juga memplotting data menggunakan geom call. Oke, segitu dulu dari gua. Thank you.